Oke, kalau tidak suka sama ibu nggak apa-apa. Tapi kan ini ada cucunya. Kan biasanya kalau ayahnya meninggal, orang sayang sama anaknya. Sayangnya. Kakek ini sama ini ketemu nggak? Siapa namanya? Ketemu. Suka ngobrol. Oh, bro. Apa katanya ngobrolnya? Biasa aja. Ya bahkan Pak, saya yang disayang sama kakek sama nenek saya. Oh. Tapi kenapa belakangan ini setelah ayah saya almarhum meninggal, kenapa saya malah digugat berarti? Oh, dulunya paling sayang. Paling sayang. Ciri sayangnya apa? Baru pertama punya cucu. Saya disayang sama nenek sama kakek. Jadi cucu kesayangan asalnya. Saya Gimana? Saya ini dari bagian keluarga dia, karena saya adiknya neneknya dia. Oh, paman. Iya, paman. Ya kan? Jadi sebenarnya kakek neneknya itu sangat sayang sekali, sangat sayang. Sama ini berdua itu. Iya, sama menantunya juga sayang. Pemicu pihak ketiganya itu kira-kira apa? Yang Keinginannya, targetnya. kayaknya targetnya itu apa? Warung itu. Ada orang luar, bisa jadi ada bagian keluarganya, adik-adiknya Yang menyewa. yang menginginkan itu, warung itu. Mereka yang kelola. Ya, mereka yang kelola. Gitu. Sampai Kenapa kakek yang begitu sayang sama cucunya, nenek yang begitu sayang sama cucunya, kok bisa berubah karena pengaruh orang? Yang Ini kan bikin- soal ikatan darah. yang bikin sedih saya itu begini Pak Gubernur. Kalau di pengadilan saya rasa saya masih tenang, karena di pengadilan antara kalah dan menang ya. Nah, setelah cucu saya ini ya dilaporkan masalah pidana, itu baru saya nggak tenang Dilaporin pidana mana? Polres. di Polsek. Di Polsek. Iya. Dilaporin pidananya apa? Dengan tuduhan katanya penyerobotan tanah, Berapa? terus mau bakar ini mobil gitu. Kakek neneknya ini menyuruh pengacara termasuk LSM itu yang paling saya tidak sukaan ke Apa yang LSM. ngelibatin LSM? Yang ngerti karena dia mungkin ada yang menyupport masalah keuangannya kali. Nah, itu dikasih pasir tanah di depan pintunya itu. Pintu pasir Ya. pertama. Setelah pasirnya dipinggirkan sama cucu saya, ditimpain sama tanah satu truk Tanah merah. tanah merah. Dibetulin Mana? lagi. Di Iya, di depan Kok rumah. sadis banget sih? Iya. Sampai Dan yang ketiga kali tuh Pak Gubernur mau ditaruh lagi tanah buat truk lagi. Dan mau numpain tanah tersebut pas setengah 5 waktu nelayan itu pada pulang. Nah, makanya di situ ada kericuhan sedikit karena nelayan nggak bisa lewat, jalannya tertutup. jalan kecil. Tuh. Jadi intinya saya tuh kalau awalnya sih biasa-biasa aja. Nah, waktu dipanggil di pengadilan, saya minta bantuan saudara saya nih Mas Yopi dari Peradi. Yang pertama, kalau urusan laporan polisi udah tenang aja, selama bener nggak usah takut. Ya. Ya, Iya. aman tuh. Polisi juga nggak akan berani. Hal yang tidak ada alat buktinya apapun. Justru yang bisa dilaporin itu yang kirim tanah sama pasir itu. Itu bisa dilaporin. Udah dilaporin ya kemarin? Sudah. Alhamdulillah Mas Yopi mau bantu Pak Gubernur. Laporinnya di Polres aja, di Polsek. Iya, Iya. Kalau di Polsek itu rekan advokatnya ngelaporin dia. Nah, Bapak udah lapor ke Polres. Kita ke Polres sama ke Denpom Cirebon. Oke. Ke Denpom Cirebon dilaporin apa? Di laporan perbuatan tidak menyenangkan. Atas. Itu Pak ada. Kok ke Denpom laporannya? Karena mediasi waktu di Indramayu itu kan melibatkan yang bukan kewenangannya, Pak. Oh iya, Denpomnya yang dilaporin. Denpomnya, dia kan sipil nih. Denpom manggil sipil Ah. yang urusannya bukan urusan dengan tentara. Iya. Jadi Kan mediasi di urusannya sana. ada urusan Iya. keluarga. Iya. Ya udah nanti lihat ini juga selesai. Nah, Kok ke Denpom laporannya? karena mediasi waktu di Indramayu itu kan melibatkan yang bukan kewenangannya, Pak. Oh iya, Denpomnya yang dilaporin. Denpomnya, dia kan sipil nih. Iya. Iya. Denpom manggil sipil Ah. yang urusannya bukan urusan dengan tentara. Iya. Jadi Kan mediasi di urusannya sana. ada urusan Iya. keluarga. Iya. Ya udah nanti lihat ini juga selesai. Nggak terima, Sama dia ya. dimediasi, difasilitasi di kantor Ada. Subdenpom Indramayu. Nggak Sebelum terima. mediasi itu juga ada polisi militer tuh nelpon saya Pak. Siapa yang telepon polisi militer? Sebutkan aja. Inisial R gitu Pak. Suruh pengacara dari kakek nenek untuk memintain uang ke saya 10 juta Untuk? buat mediasi. Oh, Nggak tahu mediasi, nggak tahu buka puasa kata si SPM itu tuh. R ini anggota polisi Anggota. militer Anggota. di Indramayu. Di Indramayu. Ada dua. Udah itu selesai lah, nanti saya koordinasi. Nggak akan berani lagi. Terus kemudian kalau yang laporan polisi santai, nggak ada masalah. Yang polisi militer
santai udah selesaikan kan, tinggal pengadilan aja yang dipikirin. Sekarang baru tahap apa di pengadilannya? Sidang perdana, jadi kelengkapan berkas-berkas para pihak. Kelengkapan. Iya, jadi nanti dilanjutkan lagi tanggal 16 hari Rabu. Ya dulu pernah kita bantu di Garut, ibu yang digugat anaknya, Garut menang, gitu kan? Terus kemudian pernah bantu di Bandung, bapak yang digugat anaknya, pernah. Nah sekarang kita bantu adalah cucu yang digugat oleh kakek dan neneknya. Walaupun tanahnya atas nama kakek dan neneknya, nggak apa-apa. Kalau bangunannya itu kan dia kan gonogini. Iya. Bersama antara. Ya sebenarnya sih nggak usah dihitung gonogini juga karena ada anaknya. Kalau nggak suka sama ibunya, ibunya tinggal pergi, anak-anaknya di situ. Kalau tidak suka sama ibunya, gitu loh. Kan ada hak anaknya, dua-duanya kan ada. Kwitansinya ada ya? Sama. Kwitansi 12 juta nggak ada, cuma neneknya mengakui karena saya selaku adiknya. Saya tanyain si kakak saya itu nenek dia. Nah, si neneknya Kang Narti, nama kakeknya Kadi. Si neneknya mengakui uang 12 juta dari adik saya, ponak saya ini sama almarhum. Cuman dia bilang dipakai buat ngebantu bikin rumah juga, dan namanya anak dengan Iya, ya itu aja, itu kan juga anak sama. Ini Makanya- sekarang ada cucunya ya biasanya juga cucunya disayangin. makanya saya rasa masalah kwitansi nota nggak mungkin ada yang namanya anak sama orang tua kan, Bang Inul. Gitu. Bapak kan sebagai papanya, Iya. pernah nggak ngobrol sama kakeknya sama neneknya, sama kayak yang saudara kan neneknya? Bukan pernah lagi, sering saya ingetin. Nah, terus kata neneknya gimana? Yang tadi saya bilang Pak Gubernur, sebenarnya dia itu orangnya sayang sama cucunya, bahkan sama menantunya juga sendiri. Nah, terus dia kenapa dia gugat? Saya rasa ada yang macam provokator itu. Ya. Itu pokoknya dia pengennya menantu sama cucunya itu keluar, itu aja. Saya nggak ngerti lah. Ya, itu kan cucunya masa kehilangan rumahnya? Ya. Ibu asalnya mana? Bisa pagirikan, Pagirikan. Masih punya rumah? masih bapak, ibu A- nggak ada. Ibu nggak ada. Artinya berapa bersaudara? Banyak 11. 11. Wah. Oh Baru iya. 1 tahun sih ibu saya. Enggak. Jadi kan kalau diusir dari sini udah nggak punya tempat. Nggak ada. Kasihan. Sedangkan di Indramayu nggak ada kolong jembatan, susah. Beda dengan Jakarta. Udah sampai ya. Pas Terus sekolah ya? Sekolah. Bantuin jualan. Jualannya masih nggak terganggu. Ya terganggu kalau itu aja, kalau sidang. Sidang dipanggil nggak jual. Pengacaranya free. Ongkos bolak-baliknya. Kalau sidang habis berapa sekali sidang? Dibayar, ayah. Alhamdulillah pengacaranya. Ya pengacaranya free. Ibu yang pergi ke pengadilan ongkosnya berapa sekali berangkat? Dekat Pak Gubernur. Oh, karena bolak-balik sidang akhirnya berhenti jualan kadang-kadang. Satu ikan nih, saya ikan 20.000. Saya bakar ikan etong, 20.000 kerapu. sama 20.000. Ada kerapu nggak sih? Ada. Ada. 20.000 juga sama. Iya, ada yang 25. Jadi sehari dapat berapa itu? agak tentu ya nang ya. Dapat 200 200. ribu. Iya, Dapat, ya berarti lumayan. 200.000 Omset dapat. itu. Omset. Karena kan murni ngebakar itu. Iya. Bumbunya ibu yang bumbuin. Iya, sambal sama kacang. Rame di situ. Jarang orang pagi. Ramai Pak Gubernur samping TPI dia. Oh. Ini TPI aja. Wah, kalau hari libur lebih rame. Kalau ada libur kayak gitu. Kalau TPI kan ikannya biasanya pagi-pagi. Iya pagi. Berarti ngebakarnya pagi-pagi dong. Pagi. Iya, pagi. Habis duhur jam 1 jam 2 tutup. Yang makan di situ siapa? Ya banyak, kadang itu bakul-bakul tuh, kadang bos-bos ikan. Yang- Kan bos ikan yang- bosan makan ikan Yang terus. kebanyakan mah Banyak dibawa yang makan pulang. ikan, Pak. Oh. Bahkan Bawa pulang. pendatang tuh sedikit Pak yang makan ikan. Orang yang banyak tuh ya penduduk situ. Oh, udah biasa ya. Sehat-sehat makannya, makanya gede badannya. Nih nanti bekal kalau ke pengadilan. Nah, kan ke pengadilan tuh, warungnya tutup, nanti nggak kebeli beras. Udah nanti dibantu, ya. Nanti saya koordinasi pengacaranya. Ya, nanti dibantu, tenang aja. Nggak usah takut ada yang yang dari POM, nggak usah takut. Yang proses kepolisian udah jalanin aja, nggak akan ada apa-apa. Selama benar. Nggak ada yang ditutup, ini kan. Kalau disuruh keluar sih tadi mana? Kenapa? Ya kalau disuruh keluar. Ya pengadilan aja dulu. Kalau suruh keluar nanti saya kontrakin rumah.
jualan jangan Pak. Nah, ya. Ya saya kontrakin rumah yang di pinggir jalan yang bisa jualan. Kalau kalah di pengadilan saya bertanggung jawab terhadap hal itu. Halo, ya mudah-mudahan menang. Amin. Gitu. Cari aja di sekitar situ. Ada nggak? Ada. Kan? Ada. Sambil cari, ya kan? Artinya mengantisipasi ya. Nah, jangan sampai nanti pas di pengadilannya kalah, misalnya shock, jangan. Gitu. Tapi justru jadi pemicu semangat bahwa ini adalah cara menuju kemajuan. Dirubah dari pesimis jadi optimis. Jadi jangan berpikir saya kalau diusir dari situ, kalau pengadilan saya pergi kemana? Hapuskan pikiran itu. Pokoknya saya diusir dari situ ya nggak apa-apa. Saya nggak akan ngambil tempat, ngambil warisan dari nenek, dari kakek. Saya ingin hidup mandiri, saya ingin pergi dari rumah itu, saya ingin meraihnya sendiri dengan kekuatan saya sendiri dan saya yakin saya bisa. Itu laki-laki. Jangan berpikir ingin dikasihani, karena orang yang ingin diberi tidak akan pernah bisa memiliki. Kalau orang ingin dikasihani, tidak akan pernah bisa maju. Sekarang tanamin pada diri aja. Pokoknya saya keluar sudah punya modal. Kalau yang jago itu bisa jadi modal. Kalau pinjem bank emang kan mahal tuh bunganya. Dapat pengacara baik, free, ya Bu ya, udah. Bila perlu beracara tetap beracara, karena kita ngukur benar dan salah. Tidak ada masalah itu ditempuh. Tapi dalam pikirannya harus mulai mengikhlaskan. Sudah saya keluar dari tempat ini, saya harus sukses. Gitu. Dari mana? Oh, Allah Maha Kuasa. Ada warga Jabar yang dibantu oleh Bapak secara gratis. Saya terima kasih banyak. Ini kan kewajiban negara, kewajiban saya. Tapi kalau ada warga saya yang dibantu oleh Bapak secara gratis, saya terima kasih. Ya. Gitu. Bu, semangat ya. Jangan dibikin jadi sedih. Kesedihan itu, kita takut melepas rumah itu akan membuat kita miskin. Tetapi ridokan rumah itu apabila memang mau diambil sama kakek sama neneknya, apabila kalah di pengadilan, dan itu jalan ibu menjadi kaya. Tidak ada orang mencapai keberhasilan tanpa penderitaan. Oke? Semangat ya. Dah, udah punya bekal tuh untuk modal jualan. Terima kasih. Ibu terima kasih ya. Iya. Ya. Nuhun ya. Siap. Saya terima kasih banyak dibantu. Terima kasih.